Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan juga hari ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan darah tinggi. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya darah tinggi atau hipertensi ini? Bagaimana cara pengobatannya dan bahkan mencegahnya? Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Dr. Alius Cahyadi, dokter spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Alius, Halo Mbak, apa kabar dokter? sehat. Alhamdulillah baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. Oke. Baik. Nah, dokter, hari ini kita akan bahas salah satu penyakit yang memang di Indonesia banyak sekali ya dokter ya yang mengalami soal darah tinggi ini. Nah, saya langsung ke pertanyaannya dokter. Sebetulnya darah tinggi itu apa sih? Kenapa? Apa namanya penyebabnya apa? Kapan seseorang dapat dinyatakan memiliki tekanan darah tinggi gitu dok? Oke. Saya coba jelaskan berdasarkan definisinya dulu ya. Kapan sih orang disebut darah tinggi? Jadi kadang kan kalau kita di masyarakat bilang orang sering marah-marah, wah ini darah tinggi nih gitu kan. Jadi nggak seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kita di medis ya disebut darah tinggi itu ada kriterianya. Jadi dengan menggunakan alat ya alat pengukur tekanan darah, mungkin sekarang banyak ya di pasaran dengan alat tensimeter digital gitu. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai stetoskop, pakai yang air raksa, tapi sekarang memang sesuai perkembangan zaman dan memang dari komunitas internasional pun kita menggunakan alat tensimeter digital. Nah, kapan disebut seseorang itu memiliki tekanan darah tinggi? Kalau tekanan darah sistolik atau jadi kan kalau kita tekanan darah mengukur itu ada yang atas, ada yang bawah. Ya, jadi kalau disebut tekanan darah tinggi, kalau pengukuran itu di atas 140 untuk yang atasnya dan di bawahnya di atas 90. Jadi 140 per 90 atau lebih tinggi dari itu. Nah, tetapi cukup nggak satu kali pengukuran? Enggak. Jadi kadang kita ada kondisinya untuk pengukurannya. Jadi biasanya pasien itu atau orang itu kita biarkan duduk tenang kurang lebih 10-15 menit gitu ya. Baru kita lakukan pengukuran tekanan darah tingginya, tekanan darahnya. Nah, itu pun pengukurannya selama pengukuran pasiennya sebenarnya nggak boleh diajak ngobrol gitu. Jadi harus memang tenang biasa gitu ya. Itu baru kita bisa bilang tekanan darah tinggi kalau 2 kali pengukuran tetap tinggi. Nah, dan kadang kalau kita ke klinik pun kadang ada pasien yang tegang gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi tekanan darah juga. Jadi kadang begitu datang ke klinik atau ke rumah sakit, tensinya selalu tinggi gitu. Tapi pasien selalu bilang, dok saya di rumah nggak pernah tinggi ini gitu kan. Oke, jadi kadang kita bisa anjurkan ke keluarga pun, coba ukur di rumah berapa. Jadi memang ada beberapa tipe yang kita bilang pasien itu white collar hypertension ya. Jadi pasien itu kalau datang ke klinik atau ketemu dokter, tinggi tekanan darahnya, tapi kalau di rumah sebenarnya enggak. Jadi itu variasi. Jadi kalau saya kapan disebut darah tinggi, kalau tekanan darah di atas atau sama dengan 140 per 90. Oke. Kalau normalnya berapa sih dokter tekanan darah itu? Normal ya di bawah itu, di bawah 140-90 itu kita masih bilang normal. Dan itu nggak dibatasin usia. Jadi kan dulu, oh usianya lebih tua masih gitu normal. Enggak. Jadi mau usia berapapun dengan tekanan darah di atas atau sama dengan 140 per 90 kita bilang dia punya darah tinggi. Hmm. Normal itu di bawah itu dan begitu kita pengobatan pun nantinya target kita ya di bawah itu. Mm-mm. Oke, kemudian dokter, penyebabnya nih dokter, kenapa bisa tekanan darah ini menjadi tinggi? Ya, tekanan darah tinggi itu sebetulnya multifaktorial ya, artinya banyak penyebabnya. Enggak, jadi salah satunya pasti dari faktor genetik itu bisa. Nah, kenapa dibilang, oh kalau misalnya orang tuanya punya darah tinggi, anaknya memiliki resiko terjadinya darah tinggi juga. Walaupun nggak pasti, misalnya ayah ibunya darah tinggi, anaknya pasti darah tinggi, enggak, belum tentu. Jadi pertama faktor genetik. Itu faktor yang nggak bisa kita rubah. Kenapa? Karena ya faktor keturunan. Kemudian faktor yang bisa kita rubah lagi, yang nggak bisa dirubah lagi adalah faktor usia. Artinya orang semakin tua, pembuluh darah itu semakin kaku. Nah, itu bisa mempengaruhi tekanan darah juga. Jadi orang makin tua dia punya darah tinggi, dalam tanda kutip adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena faktor kekakuan pembuluh darah. Jadi itu faktor yang nggak bisa kita rubah. Faktor usia dan faktor genetik. Faktor yang bisa kita rubah apalagi? Itu adalah faktor makanan. Jadi orang yang kadang suka makan yang asin-asin gitu ya. Nah, itu mempengaruhi tekanan darah bisa. Ya, kemudian juga dari selain faktor makanan, ada lagi faktor lainnya, misalnya orang yang memiliki gangguan ginjal.
itu bisa menjadi darah tinggi. Kemudian orang yang punya sakit jantung gitu, itu bisa bikin darah tinggi. Jadi faktor lainnya banyak ya. Jadi tapi yang faktor utamanya tadi faktor genetik dan faktor usia itu yang nggak bisa dirubah dan itu menjadi faktor risiko terjadi darah tinggi. Berarti makanan salah satu yang paling besar ya Cukup kali ya dok ya? mempengaruhi ya. Nah jadi makanan apa aja sih dok yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi? Ya, prinsipnya sih kalau kita ada beberapa studi gitu di Indonesia, jadi kita lihat dari faktor makanan, terutama orang-orang yang tinggal di tepi laut gitu. Jadi kan biasa variasi makanannya lebih ke yang makanan laut ya, artinya yang asin-asin gitu. Apalagi kalau ada proses apa ya, proses penyimpanan ya dengan garam pasti kan supaya awet gitu ya. Dan itu kan mempengaruhi kadar asin makanan itu ya. Jadi itu juga mengaruhi di daerah situ lebih banyak ditemukan pasien dengan darah tinggi. Ya makanannya jadi terutama makanan-makanan yang diawetkan dengan ini ya dengan garam. Kemudian juga untuk makanan lainnya sebenarnya nggak ada yang spesifik sih untuk bikin darah tinggi ya. Tapi kita bisa lihat kadar garam dalam perharinya berapa sih yang dikonsumsi gitu. Kalau dia lebih dari 5 gram per hari gitu, secara rutin gitu continuous itu bisa menjadi resiko terjadi darah tinggi. Walaupun sebenarnya tadi nggak ada faktor genetik gitu ya dokter ya, tapi kalau konsumsi garam terlalu banyak bisa juga jadi Ya, penyebab. ya. Oke. Nah, untuk gejalanya dokter, ketika tekanan darah tadi tinggi tuh apa saja dokter Ya. yang dirasakan? Pada umumnya tekanan darah tinggi itu orang tanpa gejala. Jadi kadang orang nggak merasakan apa-apa, tapi begitu kita tensi tinggi gitu. Tetapi kalau yang beberapa orang saya tekanan darahnya tinggi itu akan terasa pasti badannya nggak enak. Nggak enak kenapa? Karena otot-ototnya tegang gitu ya, sakit. Atau sering juga orang ngeluh sakit kepala gitu. Itu yang sering kita temukan. Tapi biasanya paling sering nggak ada gejala. Orang nggak tahu, makanya orang kadang nggak tahu kalau dia punya darah tinggi karena biasanya tanpa gejala. Kalau sudah timbul komplikasi ya dalam tanda kutip sudah lama darah tingginya nggak ketahuan, tahu-tahu sekarang timbul komplikasi. Paling sering apa komplikasinya stroke. Jadi tiba-tiba orang datang pasiennya dengan lemas satu sisi tubuh gitu, kita tensi kadang 200 gitu. Atau datang dengan keluhan nyeri dada ya, artinya ada serangan jantung gitu. Kita tensinya tinggi dan dia nggak tahu sebelumnya punya darah tinggi. Seperti itu. Oke, jadi kadang-kadang juga nggak terlihat ya dokter? Ya, nggak tahu. Oke. Kalau obesitas tuh dokter bisa menyebabkan tekanan darah tinggi juga apa enggak dok? Ya, bisa. Jadi obesitas itu menjadi salah satu faktor risiko. Faktor risiko yang sebenarnya bisa kita modifikasi ya dengan menurunkan berat badan itu akan mempengaruhi juga untuk tensinya. Jadi salah satu faktor risiko bisa. Oke. Nah, kemudian, nah ini dokter banyak juga pertanyaan yang hubungannya darah tinggi ini dengan jantung, dokter. Tadi mungkin juga sudah disinggung sedikit ya, dokter. Gimana, dok? Oke, pertama kalau tekanan darah tinggi itu akan mempengaruhi jantung kenapa? Jadi kan tekanan darah itu kita dari pompa jantung ya. Pompa jantung, dan kita harus menjelaskan dulu, jantung itu sebenarnya strukturnya seperti otot badan kita, otot rangka ya. Cuma beda jenis ototnya, tapi prinsipnya gitu, dia memompa, isinya dia otot gitu. Nah, kalau tekanan tinggi terus gitu, tekanan tinggi, otomatis kerja jantung semakin berat. Ya, saya selalu kadang membandingkannya gini, seperti kita binaraga. Kita latih otot, lama-lama ototnya besar kan. Nah, sama, kalau jantung kita tekanannya tinggi terus dipompa latih terus gitu, lama-lama jantungnya jadi bengkak. Nah, kalau jantungnya bengkak seperti ini, otomatis kerjanya bukan bagus, tapi kerjanya jadi nggak bagus pompanya. Karena mestinya ukuran dia segini, begitu dia tekanannya tinggi terus, lama-lama jantungnya bengkak, otomatis fungsi pompanya terganggu. Nah, itu yang paling sering terjadi ya. Jadi jantungnya bengkak, fungsi pompanya terganggu. Nah, yang lebih jeleknya lagi kalau tensi tinggi itu nggak cuma ke jantung gitu, kadang bisa ke organ lainnya tadi, misalnya ke otak, jadi stroke gitu, ke ginjal. Nah, kalau gangguan jadi ini sering dua arah gitu. Jadi gangguan ginjal bisa bikin tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi juga mengganggu ginjal. Nah, itu jadi seperti apa ya, dalam tanda kutip lingkaran setan ya. Jadi saling berhubungan gitu. Nah, nanti kalau gangguan ginjal terjadi, otomatis akan mengganggu lagi, makin memperberat fungsi jantungnya juga. Jadi memang ujung-ujungnya ya tadi tekanan darah tinggi, jantung, ginjal, dan otak berhubungan semua.
Oke. Jadi, sebetulnya dokter berbahaya nggak sih kalau hipertensi ini? Berbahaya pasti. Mhm, Kan kondisinya sesuatu yang nggak bagus ya, artinya sesuatu yang berlebih atau sesuatu yang mhm, terlalu rendah nggak bagus. Artinya kalau hipertensi, tensinya lebih dari normal, otomatis dia nggak bagus. Tensi terlalu rendah juga nggak bagus. Tapi mhm, tadi nggak bagusnya lebih ke arah komplikasinya ya, yang nggak bagus lagi bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke otak, itu yang nggak ininya. mhm. Oke. Nah, kan tadi dokter, di awal juga bilang tuh ya, ada yang bilang marah-marah terus darah tinggi gitu, dokter. Itu gimana sih dokter hubungannya ketika darah tinggi kambuh gitu, orang kadang menyalahkan bahwa penyebabnya adalah tadi habis marah-marah gitu. Ini gimana dok? Ya, jadi bukan hubungan langsung ya, artinya orang yang suka marah-marah artinya tensinya pasti tinggi, enggak. Tapi kalau orang habis marah gitu, tensinya di tensi tinggi, kenapa? Karena tadi begitu dia saat orang itu marah, terjadi peningkatan hormon ya, artinya kan orang marah mengeluarkan energinya gitu, ya mungkin energi yang nggak bagus sebetulnya, tapi disitulah berperan hormon-hormon kita bilang hormon simpatis semua, jadi itu akan meningkatkan kerja jantung juga gitu ujung-ujungnya ya. Jadi kan saya orang marah nih, ngomongnya kadang juga jadi cepet, detak jantungnya jadi cepet gitu. Otomatis kalau detak jantung cepet, tensi ikut naik. Karena ntar berhubungan dia jadi kekakuan. Jadi kalau kita belajar kayak seperti fisika gitu dulu ya. Jadi kalau ada kekakuan otot, detak jantung semakin cepat gitu, itu akan meningkatkan tekanan darahnya. Nah, dokter ada juga yang bilang katanya kekurangan vitamin D bisa menyebabkan darah tinggi juga, dokter. Benar nggak, dok? Oke, jadi memang ada beberapa studi yang kita pernah baca ya, artinya studinya ini cukup besar. Memang dibilang kalau dari rata orang-orang yang memiliki kadar vitamin D yang di bawah normal ya, di bawah normal memiliki tekanan darah tinggi. Tetapi dari penelitian tersebut juga dilihat lagi, begitu vitamin D-nya diobatin gitu, Hmm. ternyata tensinya nggak ikut turun. Jadi merupakan suatu apa ya, dibilang kebetulan juga mungkin kebetulan, tetapi dibilang hubungan sebab akibat enggak juga gitu. Ya, jadi kalau saya sebab akibat kan harusnya begitu si vitamin D-nya kita balikkan ke normal, otomatis tensinya turun. Tetapi dari penelitian itu enggak. Jadi begitu vitamin D-nya diterapi, dinaikin vitamin D-nya, tensinya enggak ikut turun gitu. Tetapi memang lebih banyak orang-orang dengan vitamin D yang rendah, tensinya tinggi seperti itu. Jadi kalau untuk sebab akibat enggak, bukan hubungan sebab akibat dari penelitian tersebut ya. Oke. Nah, kemudian untuk usia, dokter, sebetulnya bisa menyerang anak-anak yang muda nggak, dokter? Karena kan kalau diketahui masyarakat awam hanya orang dewasa, orang tua gitu ya, dokter, yang untuk darah tinggi ini. Ya. Tadi, jadi kalau memang lebih banyak ditemukan pada orang usia tua ya, di atas 50 atau 60 tahun. Sesuai tadi yang saya bilang, karena pembuluh darahnya mulai kaku. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga tekanan darah tinggi ini ditemukan pada usia dewasa muda atau bahkan remaja. Kenapa? Tadi, biasanya kita sebutnya hipertensi sekunder. Jadi, si hipertensinya ini disebabkan karena ada penyakit lain yang menyebabkan hipertensi pada usia muda tersebut. Misalnya pada usia muda yang memiliki gangguan ginjal tadi. Jadi kalau saya orang punya gangguan ginjal, tensinya ikut naik. Jadi nggak ada Hmm. kemungkinan pada usia anak-anak atau usia remaja dia punya sakit ginjal, maka tensinya pun akan tinggi. Atau memang ada gangguan hormon ya, artinya orang punya tumor gitu. Tumor kan bisa pada anak-anak usia tua gitu. Jadi tumor itu menghasilkan hormon yang akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Itu bisa. Jadi memang lebih banyak ditemukan pada usia tua, tapi nggak menutup kemungkinan juga pada usia muda bisa ada darah tinggi. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengar dari Dokter Alius ya, seperti apa tekanan darah tinggi itu, kemudian penyebabnya juga yang paling penting adalah cara mencegah tekanan darah tinggi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo semuanya, saya Anastasia, Putri Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke semua orang. Terima kasih.